Prof. Jadi Prof. Komarudin menjelaskan bagaimana peran Haji Agus Salim dalam merekat bangsa ini. Selain beliau menguasai banyak bahasa, juga bahasa Indonesia ternyata peran Haji Agus Salim sangat signifikan, Bro. Kemudian ide-ide pluralitas, religiusitas dan keislaman ke Indonesia juga merupakan salah satu pemikirannya, hasil pemikiran Prof. Haji Agus Salim. Baiklah, berikutnya kita minta nanti kita Pak Harman Serikat kita minta jangan pulang dulu. Pernah menjadi wakil menteri pendidikan dan saat ini menjadi rektor Universitas Yarsi. Tentu kita melihat bagaimana pendapat beliau dari perspektif pendidikan, bagaimana pendapat Bapak. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Turman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, Haji Agus Salim ini seperti sumur yang tidak pernah habis. Makin kita baca sejarahnya, pengalamannya, pendapatnya, makin banyak pembelajaran yang kita peroleh. Nah, sebagai orang pendidikan saya melihat betapa seorang Indonesia inlander bersekolah di sekolah yang hanya untuk anak-anak Eropa dan anak-anak yang dari masih anak Belanda, anak Eropa dan anak yang setarakan itu, dia sebagai inlander bersekolah di sana, menunjukkan prestasinya dan mengungguli orang-orang yang biasanya di dalam dunia jajahan adalah yang dirujuk, yang dianggap pintar, yang dianggap paling mampu, tapi oleh Agus Salim dikalahkan semua. Ini yang membuat dia selalu berkata sebagai orang Indonesia, jangan pernah minder, jangan pernah rendah hati atau rendah diri. Dan menurut saya ini terbukti juga betapa banyaknya anak-anak kita belajar di perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu start A, cum laude, summa cum laude. Jadi DNA kita itu orang pintar. Dan apalagi dia lahir dari Minangkabau, di mana DNA sebagai intelektual yang belajar dari alam, yang mengkombinasi antara agama sebagai pegangan utama, adat seni sara. Sara itu adalah pembelajaran dari lingkungan, dari alam, tapi pegangannya adalah agama. Agama tentu bersumber dari kitab suci. Nah, karena itu tidak mengherankan, bayangkan hanya 3 HBS ya, sekolah lanjutan ya. Itu adalah sekolah lanjutan bukan untuk orang Indonesia, tapi untuk orang-orang Belanda dan Eropa. 3 di Indonesia dan juara umumnya itu dia. Jadi dia bukan juara umum di HBS Batavia aja, mengalahkan yang di Semarang, mengalahkan yang di Surabaya. Jadi artinya anak kita perlu lebih semangat buat we are somebody. Contoh bagaimana seorang Haji Agus Salim bisa menunjukkan pada secara intelektualitas Indonesia tidak pernah kekurangan. Yang kedua yang saya lihat sebagai orang pendidikan, dia seorang guru paripurna. Kenapa saya katakan guru paripurna? Pada waktu dia sudah selesai di HBS, dia dengan juaranya itu akhirnya mendapatkan jalan tol untuk dapat beasiswa. Dia ingin masuk ke kedokteran di Belanda. Tapi karena politik atau apa dia tidak berhasil, dan ini bukan kekecewaan pertama dia. Dan akhirnya dia memilih untuk waktu ada peluang baru, yaitu menjadi penerjemah, sekretaris, dan juga orang yang membantu orang-orang pribumi naik haji di Jeddah. Padahal ini adalah bagian dari kedutaan Belandanya, bukan bagian dari pemerintah jajahan, tapi adalah induknya nih. Sebab Salim sudah bertekad, saya tidak akan mau bekerja dengan jajahan. Waktu dia mulai menolak untuk Jeddah ini, ibunya lah. Nah, disinilah peran seorang ibu, karena selama dia belajar di dua level ini, DLS dan HBS ini, memang dia merasa dia agak dijauhkan dan menjauh dari agama. Itu dia rasakan, diakui. Padahal di Minang juga mungkin terjadi. Ada pesan syarat bisa kita ulang. Ada mengatur syarat mengatur adat yang kita. Jadi Bapak dan Ibu, doa ibu
yang memungkinkan Haji Agus Salim diberikan kesempatan 5 tahun bekerja di forum internasional mewakili kerajaan Belanda di Jeddah, tetapi dia belajar di pamannya sendiri. Pamannya Ahmad Khatib Al-Nabawi, seorang ulama besar, imam besar Masjidil Haram, guru dari Ahmad Dahlan, guru dari Masjid. Jadi tiga ini sebenarnya langsung dari sumber yang sama. Satu memberikan ilmu, satu memberikan Muhammadiyah, satu memimpin pergerakan. Jadi tiga jalan yang berbeda. Tapi orang sering lupa, orang hanya menyebut duanya. Padahal Haji Agus Salim adalah setara. Jadi karena itu saya melihat dia pulang dengan dua kombinasi, pendidikan yang kuat, awal yang kuat, pendidikan barat dengan nasionalismenya, pendidikan agama yang utuh bersumber dari pamannya sendiri dan risetik di Arab Saudi, komplit seorang Haji Agus Salim. Jadi waktu dia pulang, dia tidak mau bekerja, padahal bekerja dengan pelagasan pendidikan, dia mendirikan sekolah swasta. Sekolah swasta, jadi dia menjadi guru. Ini guru formal, guru yang selama ini banyak kita jadikan rujukan. 3 tahun dia menjadi guru itu, dia ingin jadi guru, dia ikut tes guru, tapi somehow dia tidak lulus. Padahal dia merasa semua sesuatu dia jawab dengan benar. Waktu dicek kenapa dia tidak lulus, ternyata dia tidak punya karena bahasa Belandanya dia kurang baik. Tapi waktu dia pidato di Volksraad, waktu dia menjadi wakil rakyat, didengar oleh orang Belanda, salah satu tokoh Belanda, ini kok Haji Agus Salim ini bagus sekali bahasa Belandanya lebih baik dari orang Belanda sendiri, katanya dikatakan oleh kalau nggak salah Kasman Sibolingga itu. Dia itu waktu sebaik itu bahasa Belandanya dia tidak berhasil jadi guru karena dianggap kurang bahasa Belanda. Dicari identitasnya oleh yang sebenarnya seorang pemimpin, malu mereka karena ternyata orang Belanda memperlakukan Haji Agus Salim. Dia jago bahasa Belanda, tidak bisa jadi guru karena dianggap gagal bahasa Belanda. Jadi ini guru paripurna yang formal, guru non formal. Saya baca dari tulisan Bung Hatta, ya, bagaimana Bung Hatta dengan berharap-harap setiap tahun itu Haji Agus Salim mewakili Ikatan Guru Belanda menjadi wakil ke ILO, konferensi ILO setiap tahun di Jenewa. Beliau selalu mampir dulu ke Belanda. Itu bagaimana pemuda-pemuda yang sedang sekolah mulai dari airport sampai di hotel, sampai nanti balik lagi. Jadi dia menjadi sumber inspirasi dan memberikan pendidikan non formal kepada politisi muda. Nah ini yang kita lupa. Kenapa selain dari dia guru formal, dia juga guru informal. Muhammad Nasir berulang-ulang datang menunggu, datang ke rumah dengan segala kesadarannya hanya untuk bercakap-cakap dan berbincang dan berdialog karena sumbernya nggak pernah kering. Inilah seorang Haji Agus Salim. Jadi ini ada dua, formal, guru non formal yang tidak bertepi karena kekuatan agamanya membuat yang anak-anak muda, pejuang-pejuang muda kita yang banyak dididik dalam pendidikan modern dan barat itu belajar banyak dari Islam Haji Agus Salim. Karena Haji Agus Salim mengerti cara mereka dididik pendidikan barat, dia punya kekuatan. Haji Agus Salim ini adalah sumur dan pernah kering dan dimensi dari sisi pendidikan. Sehingga kita perlu menulis lebih banyak lagi yang harus bisa mewarnai kebijakan pendidikan. Dan terakhir adalah bagaimana pendidikan akhlak atau karakter yang buruk. Beliau memang berkata benar bahwa integritas, bahwa konsistensi adalah segala-galanya. Apapun hak tantangannya, walaupun kemarahan, walaupun kemiskinan, ya penjara aja. Tapi dari situ saya lihat dia rela kalau demi konsistensi itu dia sepakat dalam apa yang menurut dia berkata. Jadi dengan resiko keuangan juga istilah dari salah seorang penulis, dia berpindah dari satu rumah ke rumah berikutnya, rumah sewaan yang makin lama makin kumuh. Tapi waktu ditanya